nyeri atau rasa sakit ini sebenarnya suatu rangkaian. Ada penyebab, lalu muncul nyeri, lalu diterapi, ya terapinya macam-macam. Ada fisioterapi, ada makan obat, ada makan painkiller ya, ada yang ditusuk jarum, ada yang pakai sujok, magnet, ada pakai warna, ya. Lalu eh, ada hasilnya, ya, ada hasilnya. Dan hasilnya ini yang lebih penting lagi kita mesti jaga gimana supaya tidak terulang lagi, ya. Nah, seringkali dan bisa dibilang 90% ngomongin orang tuh ngomongin terapinya saja, ya, terapinya saja. Kalau sakit ini diapain sih? Oh, tempel begini magnetnya. Kalau sakit ini diapain sih? Oh, ditusuk begini gitu ya. Atau fisioterapi, oh dipanasin. Seringkali orang ngomongin hanya terapinya. Padahal yang sangat penting itu penyebabnya, penyebabnya. Ya, kalau di di akupuntur ada 4 langkah diagnosa, 4 langkah diagnosa ya. Itu diagnosa. Diagnosa itu benar dan sangat penting. Tapi sebelum diagnosa itu ada penyebabnya. Jadi kalau pasien datang ke klinik kita ya, kita harus harus tanyanya pertama itu sakit apa? Gini gini gini. Kenapa Anda sakit? Apakah jatuh? Apakah ketarik tangannya? Ataukah eh, kena sesuatu gitu? Itu penting gitu ya. Jangan terus langsung kita fokusnya ke terapi-terapi, teknik-teknik terapi-terapi gitu ya. Ya jelas ya teman-teman ya. Oke ya. Contohnya nih saya mau kasih contoh ya. Seseorang duduk di lantai. Terus dia dia tiba-tiba setelah duduk setengah jam sakit pinggang. Saya periksa, kenapa nih? Wah, ini syaraf kejepit saya bilang. Udah mulai, memang ringan ya, cuman mulai syaraf kejepit. Jadi apa tuh ini penyebabnya? Penyebabnya duduk di lantai. Terus muncul nyeri, sakit. Terus kita terapi, gampang terapinya. Sujok paling hebat untuk itu. Tempel aja magnet di tangan, ya. Ini maaf, ini saya kelihatan nggak ya ini saya apa tuh tangan saya kelihatan nggak ya di layar teman-teman ya? Nah kelihatan ya. Nah ini sebentar ya. Ini adalah spine kita ya. Ini spine kita di sini ya untuk sujok ya. Atau saya ulang dari awal deh, nggak apa-apa ya. Sujok begini, begini ya. Sujok begini. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan ya. Lalu di sini ada diafragma. Begitu ketemu diafragma, ini kita mesti balik begini ya. Ini muka, di sini mata, di sini hidung ya, kelihatan ya teman-teman ya. Mata, hidung, mulut ya. Nah, ini namanya sisi yin. Kalau ini sisi yang. Ini sisi yin tubuh kita, ini sisi yang ya. Jadi spine kita yang di sini itu adanya tuh di sini. Di sini. Ya, tengah gini. Jadi kalau HNP syaraf kejepit itu selalu mainnya di sini, daerahnya di sini, ya. Nggak pernah di sini, ya. Boleh main di sini, tapi ini namanya sekunder. Selalu mainnya di sini, ya, yang dekat jempol. Ini juga sama, selalu mainnya dekat jempol di sini, ya. Kalau yang main di sini boleh, boleh, tapi namanya sekunder judulnya, ya. Kenapa begitu? Contoh, kita sakit di sini, kanan ya, apa tuh syaraf kejepit sana, kanan. Paling sering lumbar 5, sakrum 1. Posisi tulang ekor, koksit di sini kan, di sini tulang ekor, ya. Jadi posisinya begini toh, gitu ya. Jadi jatuhnya di sini, ya. Jatuhnya di sini, ya. Nggak pernah ke sana, gitu, ya. Jatuhnya di sini. Nah, di sini kita raba, kita mesti raba. Kira-kira di mana nih yang problemnya nih?
gitu ya. Kita tempel magnet sedasi di sini. Kalau teman-teman akupunturis yang sudah biasa megang syaraf kejepit, akan berasa ada syaraf kejepit. Lalu begitu kita tempel magnetnya, dia tuh seperti dissolve, apa tuh? Jadi lembut itunya. Tekanannya itu jadi lembut. Cepat, dalam 2 menit, 3 menit dia akan jadi lembut, ya. Kalau yang kiri jatuhnya kan begini, kiri, ya. Jadi selalu adanya di sini. Yang primernya ya. Kalau mau main sekunder boleh-boleh aja sih, ya. Jadi penyebab ini penting, ya. Jangan nanti orang duduk di lantai, terus nyeri, kita terapi pakai sujok, sembuh, ada hasil bagus, dia nggak jaga, dia duduk lagi di lantai, terus dia bilang, wah sujok nih cuman seminggu nih, udahnya sakit lagi saya. Atau sujok nih cuma sebulan nih katanya, sakit lagi saya. Jangan begitu ya, ini penyebab ini penting. Jadi eh, pasien juga mesti ngerti, jangan terus sujok yang disalahin ya. Nah, jalan kaki. Saya udah ada 6 pasien yang seneng olahraganya jalan kaki. Karena dia bilang kalau jogging takut lututnya sakit. Makanya dia jalan kaki. Tapi ini menyebabkan syaraf kejepit. Jadi eh, sulit. Saya bilang kalau boleh Bapak gantilah, jangan jalan kaki. Bapak berenang atau sesuatu yang lain ya. Karena kalau enggak nanti saya obatin sembuh, nanti 2 minggu lagi Bapak balik lagi ke sini lagi, akan sakit lagi. Ntar ngomongnya ini nggak permanen lagi kan gitu. Bukan karena nggak permanen, tapi penyebabnya nggak dibuang. Ya. Nah, contoh kurang gerak, ya, nggak bisa gerak begini-begini nih, ya, akibatnya frozen shoulder, ya. Terus nggak mau juga untuk senam-senam begini, ya susah. Kita bikin sembuh, tapi dianya nggak mau gerak, ya nanti sakit lagi, ya. Ada juga satu lagi pasien saya lucu gini, sakit di sini, ya. Kita obatin, sembuh. Terus pindah dia ke sini, obatin sembuh, pindah ke sini. Wah, ini kalau saya udah tahu nih, saya curiga nih, ini udah nggak benar nih. Terus saya periksa jantung, biasanya jantungnya lemah kalau kayak begini. Karena sirkulasinya nggak benar, jadi jadi ketahan-tahan dia, pindah-pindah terus. Nah, akibatnya ntar dia bilang, yuk ngobatinnya nggak benar gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Nah, padahal dianya sendiri yang nggak mau tidur ya. Orang kalau nggak mau tidur, jantungnya lemah, akibatnya begitu. Seringkali jadi problem ya. Nah, terus ada lagi eh, wanita umur 60 gitu, dia gendong cucu. Makin makin lama cucunya makin gede kan. Dia ototnya nggak makin gede, sakit ya. Udah dibilangin ya kita obatin sembuh gitu ya. Udah dibilangin nggak boleh gendong cucu karena udah berat cucunya. Ya tetap aja kayak begitu ya. Tapi jangan salahin sujoknya ya, entah kalau kumat-kumat lagi ya.